Sekarang yang C, pembuatan dan manfaat beberapa unsur logam dan senyawanya. Yang pertama, natrium. Ya. Natrium ini daya reduksi paling rendah. Yang sumber utamanya adalah dari halit, umumnya dalam bentuk NaCl. Natrium ini banyak digunakan pada pembuatan tetraetilet, yaitu untuk menaikkan bilangan oktan bahan bakar. Tapi sekarang ini enggak digunakan lagi karena mengandung racun berbahaya bagi lingkungan. Natrium juga digunakan untuk pengisi lampu penerangan di jalan maupun di kendaraan. Hal ini karena emisi warna kuningnya yang mampu menembus kabut dan dapat digunakan juga sebagai cairan pendingin pada reaktor atom. Ya, bagaimana pembuatannya? Pembuatan natriumnya. Ini ada dua proses, yaitu proses Kastner dan proses Daun. Proses Kastner ini dengan elektrolisis liburan NaOH, ya. Sedangkan proses Daun dengan elektrolisis liburan NaCl pada suhu 800 derajat Celcius yang ditambahkan kalsium klorida 58% dan silikat kalium klorida untuk menurunkan suhu lebur yang menjadi 500 derajat Celcius. Ini pada elektrolisis ini potensial reduksi ion Ca2 positif lebih negatif daripada ion Na positif sehingga terjadi reaksi ion Na positif. Lihat yang terjadi pada katoda. Katoda Na positif ditambah elektron bereaksi menghasilkan Na dua kali. Nah, kemudian pada anoda 2 Cl negatif menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Ya, maka kalau kita jumlahkan ini hasilnya, reaksinya. 2 Na positif ditambah 2 Cl negatif menghasilkan 2 Na anoda tambah Cl 2 gas. Jadi yang di anoda itu 2 Cl negatif. Sedangkan di anodanya 2 Na liquid. Yang terjadi ini 2 Cl negatif di katoda dengan 2 Na di anoda, ini prosesnya. Ya. Ini contoh gambarnya, lihat ini. Gambar 32 sel daun untuk elektrolisis liburan NaCl ini. Itulah prosesnya, ya. Dan pembuatan senyawa natriumnya ini. Senyawa natrium yang penting untuk kita pelajari adalah NaOH dan Na2CO3. Ini paling sering kita gunakan pada kehidupan, ya, sehari-hari. NaOH ini dibuat dengan elektrolisis larutan NaCl. NaCl terionisasi menghasilkan Na positif tambah Cl negatif. Maka pada katoda 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2 OH negatif tambah H2. Ingat reaksi elektrolisisnya, ya. Kenapa jadi ada di katoda? Lihat pada direct volta, ya. Sedangkan pada anoda ini 2 Cl negatif menghasilkan Cl2 gas tambah 2 elektron. Maka kalau kita jumlahkan reaksi katoda dan anoda, inilah hasilnya. 2H2O liquid ditambah 2 Cl negatif bereaksi menghasilkan 2 OH negatif ditambah H2 gas tambah Cl2. Terjadi reaksinya, pembuatannya, ya, pada pembuatan ini NaOH. Maka Na positif dan larutan bergabung dengan OH negatif di katoda membentuk NaOH. Nah, ini Na2CO3 dibuat dengan proses sulfit, ya. Batu kapur CaCO3 dipanaskan untuk memperoleh gas CO2. Nah, ini CaCO3 terionisasi menghasilkan CaO solid tambah CO2. Maka CO2 tambah H2 menghasilkan H2CO3. Kemudian H2CO3 itu ditambahkan dengan NH3 menghasilkan NH4HCO3. Lalu NH4CO3 ditambahkan dengan NaCl menghasilkan NaHCO3 tambah NH4Cl. Baru ini endapan NaCO3 dipisahkan dengan penyaringan kemudian dipanaskan. Baru akan kita dapatkan Na2CO3. Ya, ini.
Ini dipanaskan 2 NaCO3 maka terdapat Na2CO3 ini hasilnya. Yang hasilnya ditambah 2O tambah CO2. Ya. Yang ketiga, apa kegunaan natrium dan senyawanya? Lihat yang pertama nih. Na penggunaan terpenting saat ini adalah sebagai cairan pendingin ulang ya pada reaktor nuklir. Sebagai reduktor kuat, natrium digunakan dalam pengolahan logam, yaitu logam Li, K, dan Cr. Dan logam alkali yang lebih berat. Natrium juga digunakan pada reduksi titanium klorida menjadi logam Te. Juga digunakan untuk membuat senyawa natrium yang tidak dapat dibuat dari NaCl, seperti natrium peroksida. Sedikit natrium digunakan dalam lampu natrium yang digunakan untuk penerangan jalan. Kemudian ya, pada senyawanya, senyawa NaCl lebih dikenal dengan nama garam dapur. NaCl lebih dikenal dengan garam dapur. Ya. Selain sebagai bumbu masak, NaCl banyak digunakan untuk membuat berbagai bahan kimia, misalnya NaOH, NaCl, serta digunakan untuk pengawet ikan. Ya. Kemudian senyawa NaOH, ya, yang dikenal dengan soda kaustik. Kadang ini soda kaustik disebutkan NaOH, jadi kita jangan bingung. Kalau misalnya logam direaksikan dengan soda kaustik katanya berarti dengan NaOH lah itu, ya. Ya, NaOH ini melalui elektrolisis larutan NaCl. NaOH juga merupakan basa kuat yang banyak digunakan untuk pembuatan beberapa senyawa natrium seperti NaOCl, NaClO3, dan NaCO3. Dan NaOH ini juga digunakan dalam industri pulp, kertas, sabun, tekstil, pengolahan bauksit, deterjen, pemurnian minyak bumi, serta rayon dan serat lainnya. Ya. Kemudian NaCO3 yang berasal dari sumber alam yaitu trona dapat juga diperoleh dari NaCl. Penggunaan utama senyawa ini yaitu senyawa NaDCO3 untuk pembuatan kaca, pembuatan bahan-bahan kimia, industri pulp dan kertas, serta bahan pelunak air. Yang nomor E, natrium bikarbonat atau NaCO3, NaHCO3 yang dikenal dengan nama soda kue. Ini soda kue. Ini digunakan dalam industri kue agar mengembang karena pada pemanasannya menghasilkan gas CO2 yang memekarkan adonan hingga mengembang. Baking powder adalah campuran serbuk NaCO3 dengan satu zat yang bersifat asam, ya. Kemudian natrium glutamat digunakan sebagai penyedap makanan. Natrium benzoat digunakan sebagai pengawet makanan dalam kaleng, ya. Itulah beberapa contohnya.